Ada yang bilang Rokim itu nama anjing. Ada yang bilang Rokim itu nama lembah. Ada yang bilang Rokim itu batu bertulis. Jadi sebenarnya begini loh teman-teman. Dulu ada seseorang namanya Zaid bin Sabit. Ini disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani. Maksudnya menerjemahkan bahasa itu jadi kitab suci yang sekarang dipercayai orang Islam. Tapi sayangnya di dalam Quran terdapat bahasa-bahasa asing. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Mantap ini. Nangis Gus Wapi ini. Pertanyaan saya gimana kabarnya, Dis? Tidak ada jawaban, dia menangis. Ayo silakan. Nih, guys? Silakan waktunya. Merah dia. Wajah memerah, saudara-saudara. Tadi kan sudah sepakat kita kan tadi Mas Edis ya. Kita sepakat. Jawabnya pakai Quran, bukan terjemahan. Apa itu? Pakai terjemah, katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Anda tidak pernah belajar yang namanya wawu atof di dalam Al-Quran. Wawu atof. Fal'atfu mutlaqon biwawin thumma fa hatta am auka fika sidkun wawafa. Wawu atof. Dan yang tidak tahu takwilnya Allah dan, kecuali Allah dan warrasikhuna. Kok pakai terjemahan? Katanya harus Quran. Saya sudah nurut ya. Saya sudah mengikuti aturan Anda. Saya tidak akan pakai yang lain. Dan tafsir orang yang beriman berkata, lah, tafsir saja tidak saya pakai, apalagi Gus Wapi, terjemahan. dan orang yang beriman berkata, kami beriman kepada kitab yang mutasabihat. Fokus sama terjemahan, bro. Coba dibaca ya selanjutnya. Selanjutnya apa? Pertanyaan saya, di awal sudah gak ada kabar ini, guys. Seperti biasa, seperti biasanya saya kira. Dan dia menantang, ya. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Aduh, panas. Saya panas ya. Jadi sudah panas Mas Edi, sudah mulai motong-motong, guys. Lu tadi Anda motong-motong kok, gimana? Ayo silakan. Pakai alasan, guys. Ya, coba wajah Wapi sudah kelihatan. Di awal kita sudah deal ya, tidak boleh menanyakan perkara sebelum dijawab pakai data. Saya dari tadi tidak mau Anda menjawab itu di selain Bible. Ternyata pertanyaan saya di awal gak ada datanya. Di pertanyaan saya sudah hilang ini, guys. Sudah hilang ini. Dia akan fokus sampai Quran terus. Coba ya, kita perhatikan nanti ya. Dia akan fokus Quran terus, teman-teman. Dia lupa sama pertanyaan saya, dia lupa sama janjinya barusan. Harus jawab pakai Bible dengan detail. Dia lupa dengan tema yang dia ajukan. Dia lupa dengan waktu yang dia ajukan sendiri. Dia akan lupa itu. Saya hanya menjawab pakai Quran, bukan terjemahan, Dis. Katanya 13 tahun belajar Quran. Ayo saya ajak Anda berpikir benar-benar menggunakan Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya yakuluna amanna. Mereka yakuluna itu menjadi sifat. Menjadi sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Sifat tentang orang-orang yang mendalam ilmunya. Ketika dia menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia beriman kepada ayat itu. Apakah itu dia menjelaskan dia tidak tahu maknanya? Tidak. Dia justru dengan beriman dia tahu maknanya. Begitu maksudnya. Makanya di dalam sifat itu dalam ilmu nahwu shorof, ya. Falyu'tafi ta'rifi wat tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama wa huwa ladzat tauhid wat tadhkiri ausi wa huma kal fi'li fafhuma qafau. Itu dalilnya sifat. Di dalam ilmu gramatikal Arab, dalilnya seperti itu. Yaquluna sebagai sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Dengan beriman berarti dia tahu maknanya. Karena tidak mungkin paham Al-Quran kalau gak beriman. Kalau gak mendalam ilmunya tidak mungkin tahu. Lalu apa penyebutan mendalam ilmu kalau dia gak tahu? Warrasikhun, mendalam ilmunya. Nah, saya sudah jawab pakai Quran. Sekarang mana pertanyaan saya, Mas Edis? Ini coba perhatikan teman-teman ya. Sampai akhir dia tidak akan. Terima kasih teman-teman gipnya, makasih teman-teman. Ya, dia tidak akan fokus kepada pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan itu, tidak mau jawab pakai Bible, tidak mau jawab. Padahal temanya dari dia loh.
temanya dari Mas Edis tidak boleh menjawab di luar Bible. Ternyata dia mengatakan tadi, secara terminologi, secara etimologi, mana ada Bible terminologi etimologi. Dia sudah pusing, saudara. Salah lawan Edis sekarang. Lawannya ketepatan orang yang paham bahasa asli Al-Quran lawan kamu, Dis. Ternyata Edis mengkanter jawaban saya pakai terjemahan. Aduh, kok bisa loh? Saya sudah meninggikan level saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa tafsir, tanpa hadis, tanpa terjemahan. Benar-benar saya maknai murni pemikiran saya dengan mengetahui bahasa Arab dalam Al-Quran tersebut. Mana kabarnya Edis? Yang lucu itu Tuhannya setiap hari berbahasa Aramaik, tapi yang muncul kitab sucinya pakai bahasa Yunani. Itu lucu. Jadi bahasa Yunani pun itu sudah terjemahan, saudara. Ternyata Edis tidak bahas Yunani Ibrani sama sekali. Terjemahan semua. Kita tanggapi dia sudah. Hehe, Gus Wapis wajahnya sudah merah. Baik, kita hadapi, kita tanggapi. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen jujur, kalau orang Islam berkelit. Sekarang saya jawab, apakah Injil bahasa Yunani itu terjemahan? Saya jawab betul, karena Yesus berbahasa Arab. Orang Kristen jujur, tapi orang Islam berkelit. Coba ya, kalau kalian baca Ali Imran dan untuk ayat-ayat yang mutasabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang beriman. Bukan begitu bacanya. Nih bacanya kayak begini. Orang dan ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali terjemahkan Allah Arabnya. Dan orang-orang yang beriman berkata. Masih ada ayatnya. Arabnya. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, bukan orang-orang yang beriman itu mengerti takwilnya. Gimana? Baik, saya kasih tahu. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, ini waktu saya, Gus Wah. Ini waktu saya. Gini, kenapa sih Anda perlu memberitahu sebuah buku itu bahasa apa? Coba, saya ajak kalian berpikir menerawang yang dalam. Ini khusus orang-orang ber-IQ tinggi. Anda baca koran, Sindo, koran apa, Jakarta Post, tidak ada di situ tulisannya begini. Ini ditulis pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Karena informasi itu nggak berguna. Tulisan itu sendiri menunjukkan dia ditulis bahasa apa. Nah, kenapa Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab kalau memang Quran bahasa Arab? Ini kan sama saja Anda pergi beli buku, beli koran Sindo, terus tulisannya begini, koran Sindo ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lo untuk apa? Informasi itu untuk apa? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Gini loh, kalau Anda pergi ke toko buku, di situ ada tulisannya Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus ada diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya buku itu bukan bahasa Indonesia. Buku itu udah diterjemahkan. Contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena sudah diterjemahkan. Nah, begitu juga dengan Quran. Quran ini tadinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Islam paham. Tapi ternyata Quran yang sama bilang ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Karena apa? Saya kasih tahu jawabannya. Nih, saya kasih tahu jawabannya. Kenapa Quran nggak bisa dipahami? Nih, jawabannya ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103. Nih, lihat nih ya. An-Nahl 103 nih. Dan sesungguhnya kami mengetahui, mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepadanya, kepada Muhammad. Nih, padahal bahasa orang, nih, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Nah, apakah Quran betul bahasa Arab yang terang? Nih, kita tunjukkan bahwa Quran bukan bahasa Arab yang terang. Nih, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Atau kamu mengira
bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam kurung rokim itu, apa ini? Apa ini? Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim? Nih, Anda kalau lihat ini di buku tafsir, apa arti rokim? Anda akan melihat segudang tafsir. Orang Islam bingung apa itu rokim. Makanya ayat ini tidak diterjemahkan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Mendiami gua dan rokim, apa maksudnya? Nah, ayat ini termasuk mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali ngarang bebas. Coba ya, kalau kalian nggak percaya, nanti kalian buka itu. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang rokim itu nama lembah. Ada yang bilang rokim itu batu bertulis. Jadi sebenarnya begini loh teman-teman. Dulu ada seseorang namanya Zaid bin Sabit. Ini disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani. Maksudnya menerjemahkan bahasa itu jadi kitab suci yang sekarang dipercayai orang Islam. Tapi sayangnya di dalam Quran terdapat bahasa-bahasa asing. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Mantap ini. Nangis Gus Wapi ini. Silakan Gus. Ini saya sudah mengatakan ya, saya sudah mengatakan teman-teman. Pertanyaan saya hilang kan di awal kan? Hilang. Curhat dia. Ingat ya, kelemahan Mas Edis itu kitabnya sendiri. Ini waktu saya ya, ini waktu saya. Saya tadi tidak motong loh waktu kamu. Ini pertanyaan saya yang di awal hilang loh. Tadi Mas Edis mengakui kalau Yunani itu adalah terjemahan. Yunani itu adalah terjemahan. Dia sudah mengakui. Jelas. Dan bahasa Nabi Isa Aramaik atau Ibrani. Bahasa Yesus, bukan bahasa Isa. Nabi... Isa itu orang Arab. Ya. Kok dipotong-potong sih? Tadi kan ente juga boleh potong-potong, saudara. Aduh, kepanasan guys. Nah kan? Santai Mas Edi, santai dulu. Nah, tadi Mas Edis mengakui kalau bahasa Yesus itu Ibrani atau Aramaik. Jadi Yunani itu ada terjemahan. Ini pertanyaan saya kedua yang akan hilang guys. Pertanyaan saya kedua yang akan hilang ya. Yang nggak akan dibahas oleh Mas Edis. Mana Injil asli dengan bahasa Yesus? Saya minta. Ada Pesita? Iya. Tunjukkan kepada saya yang asli berbahasa Aramaik. Ada, namanya Pesita. Ya. Yang berbahasa Aramaik. Pesita itu abad keberapa itu? Pesita itu abad keberapa guys? Ini pertanyaan saya yang kedua yang akan hilang ini guys ya. Tunjukkan kepada saya Injil Yesus ya. Pesita itu abad kelima. Jauh kali. Lebih dulu Yohanes berarti yang berbahasa Yunani. Pesita itu abad kelima. Kalah sama Vatikanus, kalah sama Sinaiticus yang abad ke lebih 4, abad ketiga yang sudah berbahasa Yunani, saudara. Ini pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Tunjukkan kepada saya Bible asli, perjanjian baru asli dengan menggunakan bahasa Yesus sehari-hari. Ada namanya Pesita. Ya. Pesita itu abad kelima itu. Itu baru muncul di abad kelima. Katanya Injil dengan berbahasa Yesus. Namanya Pesita gimana? Jangan dipotong. Kamu kok kepanasan sih? Santai Mas Edi, santai. Saya akan mengatakan ini pertanyaan saya yang akan hilang. Pesita itu guys, abad kelima. Bayangkan 5 abad setelah Yesus mati baru muncul namanya Pesita. Itu siapa yang nulis itu? Gak jelas. Ya gak jelas yang nulis itu siapa. Sudah panas dia, saudara-saudara. Lebih tua Vatikanus. Lebih tua. Tidak dijawab Qur'annya, saudara-saudara. Tapi sudah berbaik hati ya. Saya sudah berbaik hati tadi menjawab surah Ali Imran ayat ke-7 murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Saya murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Ternyata Mas Edis pakai Google bahasa Indonesia lagi.
Bayangkan, gak malu sama umatnya. Saya sudah siap-siap menggunakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang asli, original teks yang asli saya terjemahkan per kata. Ternyata dibantah pakai terjemahan, guys. Bayangkan, pertanyaan saya di awal, Taurat Tuhan sempurna gak dijawab. Jawabnya Mas Edi sini ya di awal ya. Ini kan terminologi, ini kan etimologi. Mana Bible ada terminologi, ada etimologi? Gak dijawab. Data di Biblenya gak ada. Pertanyaan saya kedua, ya. Pertanyaan saya kedua, mana Injil asli Yesus yang berbahasa sesuai dengan setiap harinya Yesus berbicara. Jangan Pesita abad ke-5, jauh lebih tua Vatikanus, jauh lebih tua Sinaiticus, jauh lebih tua. Jadi kok Pesita sih, masa ilmunya Mas Edis cuma segitu dalam sejarah kekristenan. Nangis Gus Wapi saudara. Sampai detik-detik terakhir ternyata pertanyaan saya dipotong saudara oleh Mas Edis. Dia sudah bingung mau menunjukkan apa setelah ini. Setelah saya bertanya Injil Yesus sebelum datangnya Vatikanus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Sinaiticus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Pesita, mana Injil Yesus? Sesuai dengan, karena Anda tadi mengakui Yunani itu adalah terjemahan. Yunani adalah terjemahan. Sedangkan kodeks yang tua yang sekarang ditemukan adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Sebelum itu mana bahasanya yang murni? Ayo tunjukkan kepada saya. Pesita itu apa? Pesita abad ke-5 kok ditunjukkan ke saya gitu loh. Ayo Mas Edis dijawab. Baik, kita tanggapi lagi ya teman-teman ya. Kita tanggapi lagi. Karena banyak muslim yang masih bangun sampai sekarang ya. Karena jamnya berganti dari siang menjadi malam, saudara-saudara. Malam beraktivitas, siang tidur, saudara. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, di mana ada Injil berbahasa Yesus? Ada Injil berbahasa Aram, namanya Injilnya Pesita. Yesus. Injil Yesus. Saya udah ngomong nih, panik nih. Kalem dong, jangan panik, jangan grogi begitu lah. Saya lagi santai aja, santai, kalem. Saya tahu. Anda sudah mulai panik dan gemetaran. Santai, slow. Ya. Di mana Injil berbahasa Aram? Ada, klik aja di Google itu namanya Pesita, itu berbahasa Aram, ya kan? Nah, tapi poinnya apa sih? Poinnya begini, kalau orang Kristen tuh jujur ya, bahwasanya Yesus ketika itu berbicara dengan murid-murid dalam bahasa apa? Bahasa Aram. Lah terus kok Injil bahasa Yunani? Ya memang udah diterjemahkan karena Injil itu diberitakan ke bangsa asing, bangsa luar. Saya lagi ngomong ini panik nih. Jadi begini teman-teman ya. Pertama-tama yang saya bilang begini. Kenapa sih Al-Quran perlu ngasih tahu Quran tuh bahasa Arab? Untuk apa Quran ngasih tahu itu? Makanya secara logis buku yang memberitahu dia bahasa. Coba pernah nggak teman-teman baca Injil atau baca? Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Nanti dia ngomong, saya ngomong terus nanti. Iya, dia karena dia ngomong terus, nanti waktu dia ngomong saya akan ngomong terus. Gini. Apakah pernah kalian ketika membaca Injil pernah kalian bilang gini, Injil ini ditulis bahasa Yunani? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan kepada pembaca tulisan itu berbahasa apa. Kalau teman-teman nggak paham juga, pergi beli koran, namanya koran Sindo. Pernah nggak koran Sindo itu bilang, koran ini ditulis pakai bahasa Indonesia? Nggak perlu dia bilang begitu. Karena apa? Karena tulisan itu sudah menjelaskan dia itu ditulis pakai bahasa apa. Sama seperti Wafi nggak perlu ngomong saya ini laki-laki, nggak perlu ngomong. Karena apa? Karena dari lihat mukanya, penampilannya, orang sudah tahu Anda laki-laki. Kenapa Quran perlu ngomong, perlu pengumuman? Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Tolong dong percaya dong bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Percayalah kalian bahwa Quran ini bahasa Arab yang nyata.
Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang waras otaknya tahu bahwa Quran itu bahasa Arab yang kacau balau. Jadi makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103 di situ ada tuduhan. Ini Muhammad ini tiada lain belajar dari orang ajam, orang asing. Gitu loh. Jadi Muhammad ini sering bergaul dengan orang ajam. Di mana itu dicatat? Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Nah, ketika Muhammad bergaul dengan orang ajam ini mengajari Muhammad Injil. Tapi Injil bukan bahasa Arab. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Tapi hasilnya kacau balau. Persis kayak orang bule tinggal di Bali ngomong bahasa Indonesia. Bahasanya belepotan. Makanya orang sudah tahu, ini Quran ini bukan bahasa Arab yang jelas. Makanya Quran ngomong, nah biar umat tidak murtad, biar mereka tidak murtad bahwa Quran memang bahasanya kacau, dibikinlah surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa isinya surat Ali Imran ayat ke-7? Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Nggak ada yang mengerti maknanya, karena mereka tahu bahwa memang maknanya nggak jelas. Begitu Gus Wapi. Makanya kenapa sih Al-Quran perlu bikin ada ayat-ayat yang nggak jelas? Coba, untuk apa dibikin ayat-ayat yang nggak jelas itu? Sebenarnya itu ketidaksengajaan. Jadi para penerjemah Al-Quran, para pengarang Al-Quran ini, ketika hasil terjemahannya kacau balau, mereka mendapati umat itu hampir murtad. Makanya dikaranglah ayat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 tadi. Apa arti rokim? Wajahnya sudah nampak ini. Kena gue di framing. Sialan nih gue masuk sini, bunuh diri gue. Tapi tenang saja Gus Wapi, banyak pendukungmu. Kamu banyak sekali dapat koin. Gak apa-apa. Lanjut. Silakan. Silakan. Tadi saya kamu lebih saya hargai daripada Juma. Juma dapat koin itu percuma. Kalau Wafi boleh. Silakan. Inilah Mas Edis. Jadi tadi kan saya minta ya. Saya minta Injil Yesus yang asli sebelum diterjemah Yunani. Kalau sampean pakai Pesita, ya Pesita itu kan ada di abad ke-5. Dan ini saya tunjukkan datanya Mas Edis ya. Saya tuh kalau ngomong pakai data terus Mas Edis. Ini ya, jadi memang terbukti Pesita ini berasal dari abad ke-5 Masehi. Manuskrip Pesita ya di bawah ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Siapakah yang membuatnya, yang membuat Pesita ini? Yang membuat adalah Evangelion de Mepherse atau Old Syriac. Dia yang membuat Pesita. Manuskripnya ditemukan abad ke-6. Ini manuskripnya. Pesita ini ya adalah terjemahan dari Yunani, bro. Ini saya sudah setuju. Terjemahan double. Saya setuju. Iya, makanya saya kan mintanya itu Mas Edis. Jadi ini dari Yunani diterjemah ke Pesita ini, ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Aramaik ini. Jadi lebih dulu yang Yunani, baru lebih dulu yang Yunani. Jadi saya setuju lebih dulu yang Yunani. Iya, tunggu dulu. Ya, jadi setelah diterjemah Yunani, diterjemah lagi menjadi bahasa yang ada di dalam Pesita, yaitu Aramaik. Tadi kan Anda minta Injil yang berbahasa Aram ya Pesita. Yang asli, yang sebelum adanya Pesita itu asli juga. Siapa bilang bukan asli? Itu terjemahan Mas Edis. Itu diterjemah dari Yunani. Katanya minta Injil berbahasa Aram. Mas Edis, pertanyaan saya, permintaan saya itu, saya itu gak buta masalah sejarah Anda gitu loh. Saya tuh tahu Pesita gitu. Saya tuh tahu Pesita. Sehingga gini Mas Edis, tolong dengarkan dulu saya ya. Saya minta udah lemes gitu dia. Padahal dapat koin banyak lemes. Silakan. Sebelum diterjemah ke Yunani, mana Injil Yesus itu?
yang sebelum dengan diterjemah bahasa ke Yunani. setiap harinya. Ya, dengan bahasa setiap harinya Yesus. Harusnya pertanyaannya bukan manuskrip. begitu. Terjemahan Ya, tunggu tertua dulu, itu tunggu dulu, apa santai. gitu? Ini 2 menit milik saya, santai. Silakan. Gitu loh, santai. Jadi Pesita ini adalah terjemahan double dari Yunani diterjemah lagi menjadi Aramaik. Nah, sebelum diterjemah Yunani itu mana? Ya nggak ada karena yang paling tua terjemahan Yunani. Ada, saudara. Ya memang nggak ada. Nggak Masalahnya ada, apa? So what? Aduh, gak ada. So what? Gak Langsung? ada ternyata, saudara ya. Dia sudah mengakui tidak ada, lalu mengorek-ngorek Al-Quran, padahal kitab sucinya aja tidak jelas. Munculnya berarti pertama kali itu sudah berbentuk terjemahan, gak ada yang asli. Baik. Kitab Mas Edis gak ada yang asli ternyata, saudara, gak ada. Aduh, berarti ngarang semuanya itu. Ngapain kita diskusi kalau kitabnya aja Mau lari. nanti ngarang itu. Pencet tombol Gitu lari. loh. Bukan. Karena pertanyaan Mau Anda, pencet tombol ya, lari. pertanyaan Anda itu sudah saya jawab secara asli teks bahasa Arab Al-Quran. Bayangkan. Ya, saya tidak lari ke tafsir sesuai kesepakatan. Saya tidak lari ke hadis sesuai kesepakatan. Saya menjawab dengan Arabnya. Dan ternyata Anda membantah saya pakai apa? Pakai terjemahan. Bayangkan. Level nggak kira-kira? Saya memaknai satu persatu kata-katanya, dibales pakai Google terjemahan, bro. Level nggak ini kira-kira? Antara apa yang saya jawab dengan bantahannya kan nggak level, bro. Pertanyaan saya yang di awal hilang. Pertanyaan saya yang kedua ternyata nggak ada jawabannya. Kitab Mas Edis yang asli nggak ada. Asli nggak ada. Begitu. Asli Coba nggak ada. tirulah Al-Quran. Dari awal munculnya sampai sekarang nggak gonta-ganti bahasa. Nggak gonta-ganti bahasa. Asli menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada, Quran bahasa Indonesia gimana? Lah, itu terjemahan. Ya memang Yang terjemahan, Arabnya nggak hilang, gimana? bro. Masalahnya Arabnya terjemahan nggak apa? hilang, bro. Itulah ya Mas Di Edis mana ini ya. masalahnya terjemahan tuh di mana Pada permasalahannya? malam ini Mas Edis mengakui kitab aslinya Mas Edis sudah hilang, sudah terjemahan. Sedangkan Al-Quran Allah jaga Makasih, itu terus. makasih dengan Bang, menggunakan Siratul bahasa Mustaqim, Arab. makasih Bang. Allah jaga dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kepanasan, saudara, tewas. Baik, Mas kita Edis. tanggapi ya teman-teman ya. Tewas Mas Kita Edis tanggapi. sekarang. Baik, saya tanggapi nih sekarang Gus Wapi ya, kita tanggapi. Walaupun dia sudah mulai performanya sudah mulai turun. Tadi kan udah babak belur dia di channelnya. Waduh. Gini Gus Wapi, sekarang Anda itu yang Anda pertanyakan tuh apa? Kalau terjemahan, Yesus kan berbicara berbahasa Aram. Sementara Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Masa mau pakai bahasa Aram? Ada-ada aja. Orang mau datang ke Indonesia memberitakan tentang Muhammad, ya harus pakai bahasa orang lokal. Bahwa dulu Muhammad pernah begini, pernah begitu, ya pakai bahasa orang lokal. Sama seperti Injil ketika diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, pakai bahasa internasional saat itu, yaitu bahasa Yunani. Gimana masalahnya apa? Yang jadi masalah tuh begini, Anda menuduh Injil harusnya nggak boleh bahasa Yunani. Itu masalahnya, tapi Quran Anda nyolong istilah Injil dari bahasa Yunani. Sekarang begini. Memang Yerusalem Sekarang saya bahasa tanya. lokalnya Yunani gitu. Sekarang saya tanya, Injil kata dasarnya dari mana? Coba. Apa kata bahasa dasar Injil? lokalnya Yerusalem Yunani. Tidak berani menjawab. Ya. Bahasa Coba. lokalnya Yerusalem Injil Yunani, bahasa guys. Arab itu dari mana asal usulnya? Ayo dijawab. Dijawab Bahasa dulu lokal- Gus Wapi. Bahasa Ayo. lokalnya Yerusalem itu Yunani, Yuk. Ibrani atau Aramaik? Injil di dalam Al-Quran itu, Ayo. munculkan Injil berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, itu bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Bahasa tidak lokalnya berani Yerusalem menjawab. mana? Loh, nanti itu akan saya Kena jawab. dia langsung kena martil. Mudah itu, Mas Adis. Mudah Loh, itu. Injil Udah bahasa banget. Arab itu bahasa apa? Dari bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Ayo, tidak 3 menit berani waktu Anda. menjawab. 3 menit mau dikasih ke saya. Yes, Mau gak apa-apa. dikasih ke saya. Injil bahasa apa? Oke, ini ya. Al-Injil adalah bahasa Arab. Ya. Ini Dari ya. mana asal usulnya? Setelah ini 5 menitnya berarti milik saya ya.
Nggak apa-apa. Berarti Dari bahasa apa itu? 3 menit milik saya ya, gimana? Bukan, saya tanya dari bahasa apa Injil itu? Bahasa Arab, setelah ini saya jawab. Iya, asal usulnya Saya dari jawab mana? setelah ini pertanyaan Anda. Kata dasarnya apa? Selesaikan dulu 2 menit Anda, lalu 5 menit saya menjawab. Ayo, kalau itu Injil bahasa Arab, apa? kata dasarnya apa? Dari kata an-najlu. Loh, saya ada data, bro. Apa artinya? Gimana sih? Apa artinya? Loh, mau kasih Silakan. dikasih ke saya. Silakan. Oke. Ini ya. Ini saya ada datanya, bro. Ah, kamu dikira saya nggak punya data gitu. Ayo, silakan. Nah, nih. Nih ya, ini yang juga dipakai Christian Prince ya, kamus bahasa Arab ini ya. Al-Ma'ani, kamus Al-Ma'ani, bahasa Arab. Saya tidak ngarang ini ya. Nih, Al-Injil, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Isa putra Maryam alaihi wassalam. Wahwa minan najli, diambil dari kata an-najlu. Apa artinya? Wahwa al-aslu. Al-aslu adalah pokok, akar. Sebentar. Aslu. Masa Angela jadi aslu? Aslun li ulumin wa hikamin. Pokok dari asal dari beberapa ilmu dan beberapa hukum. Wah, ada. Kata dasarnya apa? Ada di kamus. Kata dasarnya apa tadi? Diar, selamat datang di kebenaran. Mereka ingin berbohong, Waduh, saudara-saudara. ayo. Arti kata dasarnya apa? Saya tidak bisa jawab seperti itu. Wah. Hah? Dor. Baik, Selamat datang nih di saya kebenaran. tampilkan. Kalau data kayak begini, data apa ini? Lihat nih. Kamus ini kamus. Sebentar, nih waktu saya ini saudara-saudara, lihat nih. Loh, katanya disuruh Lihat. jawab. Katanya Lihat nih. tadi saya disuruh jawab. Dalam bahasa Yunani, perhatikan. Loh, di dalam Wikipedia, saudara. Di dengar. Wikipedia. Dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Wikipedia. Yang berarti kabar baik atau berita kesukaan, ya kan? Jadi Injil itu kata dasarnya bahasa Yunani dari Evangelion dalam bahasa Arab. Memangnya Apa itu Isa pakai berbahasa Wikipedia? Arab? Saya tanya Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Isa berbahasa apa? Pakai dia. Duh, Pakai meninggal Wikipedia. dunia. Isa berbahasa apa? Aduh, sudah hampir selesai waktu kamu. Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Wajahnya sudah merah. Merah. Gimana ini? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan Goliapa. Di dalam video, suasana diskusi yang penuh tawa dan tanpa adanya rasa tersinggung. Dalam debat ataupun diskusi agama sangat penting karena menciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa peserta diskusi bisa menghormati perbedaan pandangan tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berselisih atau merasa tersinggung. Ketika diskusi agama dilakukan dengan penuh kebebasan berekspresi, tetapi juga dengan rasa saling menghormati, maka kita bisa lebih mudah mencapai pemahaman yang lebih dalam dan membuka pintu untuk pembelajaran yang lebih luas. Tertawa dalam diskusi semacam itu menandakan bahwa kita bisa serius tanpa harus terlalu kaku dan tetap menjaga keharmonisan dalam berbicara tentang topik yang sensitif sekalipun. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.